Oke, halo, selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di pembelajaran PKN kelas 9. Nah, hari ini kita akan membahas pembelajaran PKN bab 2 mengenai pembukaan UUD 1945. Oke, di dalam pembelajaran hari ini kita ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Nah, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa mengetahui kedudukan pembukaan UUD baik dari segi terjadinya ataupun dari segi isinya. Kemudian diharapkan kalian bisa mengetahui makna pembukaan UUD dari setiap alinea. Kemudian kalian bisa mengetahui pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD. Yang terakhir, mengetahui arti penting dari setiap pokok pikiran tersebut. Oke, ini materinya cukup banyak, namun akan Pak Erik ringkas ya, jadi mohon diperhatikan. Oke, kita mulai dari poin yang pertama, kedudukan pembukaan UUD dari segi terjadinya. Dari segi terjadinya, pembukaan UUD itu memiliki kedudukan sebagai representatif wakil bangsa. Kita tahu kalau pembukaan UUD itu dibentuk oleh Panitia 9 yang merupakan wakil-wakil bangsa Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan. Jadi kedudukan pembukaan UUD dari segi terjadinya adalah sebagai representatif para pendiri negara, tentunya dalam pembentukan negara Republik Indonesia. Selanjutnya, kedudukan pembukaan UUD dari segi isinya. Kita bisa lihat, ini pembukaan UUD itu terdiri dari 4 alinea. Nah, setiap dari pembukaan UUD ini memiliki dari isinya memiliki beberapa kedudukan. Yang pertama, memiliki kedudukan sebagai asas kerohanian. Ini diambil dari sebuah kalimat dalam alinea keempat pembukaan, yaitu berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, asas kerohanian ini menjadi dasar sila kedua sampai sila kelima dalam Pancasila. Selanjutnya, kedudukan pembukaan UUD dari segi isinya itu memiliki asas politik negara. Jadi sebagai dasar bagaimana sih bentuk negara Indonesia tersebut, di sini dijelaskan bahwa bentuk negara Indonesia itu merupakan negara republik. Ya. Oke, selanjutnya. Dari segi isinya memiliki kedudukan sebagai tujuan negara. Nah, negara Indonesia itu sudah jelas di awalnya bahwa tujuan-tujuannya itu mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan lain sebagainya. Tertuang dalam pembukaan. Ya. Dan yang terakhir itu kedudukan dari pembukaan dari segi isinya sebagai ketentuan adanya Undang-Undang Dasar itu sebagai apa? Dengan kalimat maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar. Jadi ada Pancasila dan ada UUD sebagai dasar pelaksanaan negara di Indonesia. Oke, itu kedudukan pembukaan UUD baik dari segi terjadinya maupun dari segi isinya. Oke, next. Kemudian makna pembukaan UUD. Guys, jadi dalam pembukaan UUD itu tadi sudah jelas ada 4 alinea. Nah, setiap alinea ini mempunyai maknanya tersendiri. Mulai dari alinea pertama yang memiliki makna keteguhan dan pendirian bangsa. Dari mana ya kita bisa mengetahui bahwa alinea pertama itu merupakan keteguhan dan pendirian bangsa. Nah, dari kalimat ini, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Jadi tidak boleh ada yang menjajah karena kemerdekaan itu hak semua bangsa. Ya, sehingga penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Ini merupakan pendirian bangsa Indonesia. Jadi penjajahan itu tidak boleh ada. Itu makna pembukaan UUD alinea pertama. Alinea kedua itu maknanya kebanggaan dan penghargaan. Diambil dari kalimat dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia. Itu sebuah kebanggaan tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk mencirikan penghargaan terhadap kemerdekaan.
Kemudian makna pembukaan UUD alinea ketiga itu mempunyai makna nilai religius. Sudah tercatat jelas di sini kalimatnya bahwa atas berkat Allah yang Maha Kuasa. Berarti ini ada nilai-nilai religius. Dan yang terakhir, makna pembukaan alinea keempat yaitu makna prinsip pokok dan tujuan negara. Mana sih yang merupakan prinsip pokok dan tujuan negara? Tadi dari segi isinya kita sudah bahas, mulai dari bentuk negara, itu prinsip pokok, negara Republik Indonesia. Kemudian tujuan negara memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, ini merupakan prinsip-prinsip pokok dan tujuan negara Indonesia. Nah, itu merupakan makna pembukaan UUD dari setiap alineanya. Oke, next. Selanjutnya. Selain kedudukan dan makna setiap alinea, ada juga pokok pikiran. Berbeda dengan makna pembukaan, kalau makna pembukaan itu setiap alinea. Kalau pokok pikiran itu secara umumnya. Secara keseluruhannya, terdapat 4 pokok pikiran pembukaan. Kalau pokok pikiran itu sama ada 4, bedanya ini diambil dari secara keseluruhan. Pokok pikiran yang pertama itu kalimatnya, negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan asas persatuan. Ini pokok pikiran pembukaan UUD yang pertama. Kemudian ini pokok pikiran yang kedua, ini pokok pikiran yang ketiga, dan pokok pikiran yang keempat. Kalian bisa baca pokok pikiran-pikiran tersebut. Nah, dari keempat pokok pikiran pembukaan UUD ini, ada arti pentingnya. Untuk apa sih pokok pikiran tersebut? Pentingnya pokok pikiran dari pembukaan UUD tersebut untuk apa? Arti penting dari pokok pikiran yang pertama itu sebagai negara persatuan. Kemudian arti penting dari pokok pikiran yang kedua itu tujuan atau cita-cita negara. Yang ketiga itu musyawarah, dan yang terakhir itu religius. Nah, ini merupakan arti penting pokok pikiran pembukaan UUD. Jadi kalian harus bisa membedakan ya dengan yang makna pembukaan UUD. Nah, dengan yang ini. Kalian harus bisa membedakan. Kalau ini tuh setiap alinea. Sedangkan kalau yang pokok pikiran itu udah diambil dari secara keseluruhan itu ada 4. Tidak terpaku pada alinea. Itu ya. Oke, sehingga kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa pembukaan UUD itu memiliki kedudukan sebagai representatif wakil bangsa. Jadi harus kita jaga pemikiran-pemikiran yang sangat mewakili kita pada saat mempersiapkan kemerdekaan ini. Sehingga pembukaan UUD itu tidak boleh dirubah dan diganti ataupun dihapuskan. Selanjutnya, keempat alinea dalam pembukaan UUD itu memiliki makna setiap alineanya. Terdiri dari pendirian bangsa, kebanggaan atau penghargaan, religiositas, serta tujuan negara. Yang terakhir, bahwa pembukaan UUD itu mengandung 4 pokok pikiran yang sangat penting sebagai negara persatuan, tujuan negara Indonesia itu apa, nilai permusyawaratan, dan nilai religiositas. Oke, sekian anak-anak materi hari ini mengenai pembukaan Undang-Undang Dasar di bab 2 kelas 9 ini. Jika kalian belum paham, boleh ditanyakan dan ditulis di komentar atau langsung chat ke Pak Erik. Pak Erik harap semuanya bisa memahami karena ini materinya sangat penting dan akan muncul baik itu di PAS maupun di soal-soal latihan. Oke, thank you dan selamat pagi semuanya.